Oke ya, kita mulai saja. Sebelumnya mungkin perkenalkan, ini profil saya dari Bursa Efek Indonesia, dan saya juga merupakan salah satu founder dari akun bernama Bapak-Bapak ID, dan akun bernama Agus Peter Jelani, dan saya juga salah satu pemilik perusahaan bernama PT Bapak-Bapak Serius. Nah, sebelum saya sharing lebih dalam mengenai investasi, saya ingin tunjukin dulu nih mengenai 4 kuadran bisnis yang menarik untuk disinggung gitu ya. Jadi kalau seandainya bicara 4 kuadran bisnis Robert Kiyosaki, ini kata si Pak Robert gini, ada 4 kuadran yang bernama employee, self-employee, big business, dan investor. Nah, alhamdulillah saat ini bisa dikatakan saya menjalankan 4 kuadran bisnis ini secara bersamaan. Artinya bicara manage waktu. Poinnya adalah itu, memanage waktu agar supaya bisa menjalankan 4 kuadran bisnis secara bersamaan. Nah, tahun 2004, ketika ada orang yang mempresentasikan mengenai 4 kuadran bisnis ini, jujur saya sendiri masih blank. Nggak kebayang kuadran yang lain itu bentuknya kayak gimana, ngejalaninnya caranya gimana. Karena yang saya ngerti pada saat itu saya adalah seorang employee, pekerja yang berharap gaji setiap bulan flat. Kalau seandainya ya syukur-syukur naik jabatan atau naik gaji gitu ya, otomatis penghasilan semakin besar. Dan syukur-syukur kalau KPI tercapai, ada bonus. Kira-kira demikian ya. Itu mindset seorang employee. Nah, saya bersyukur di 2011, saya akhirnya scale up untuk berbicara menjadi seorang investor di pasar modal, dan akhirnya saya tahu, oh ini toh yang namanya kuadran 4 pada saat itu. Gitu ya. Nah, kuadran 2 dan kuadran 3, saya belum sentuh sama sekali. Pernah di tahun 2015, coba-coba iseng-iseng bikin usaha, kolaps karena ditipu sama orang, artinya kuadran 2 saya gagal. Namun, uh, ya seperti kata orang bilang, kalau seandainya suka ikut yang namanya, motivasi ya, seminar motivasi seperti itu, ya don't give up, poinnya itu. Tapi kan lagi-lagi, kegagalan kadang-kadang cukup memberikan dampak secara psikologis. Nah, alhamdulillah ketika pandemik, semua orang merasakan hal yang sama. Semua orang stres, termasuk saya. Saya juga stres karena kenapa? Yang biasanya kalau seandainya tugas keluar kota gitu ya, sebelum pandemi kan lumayan rutin. Saya bisa keliling nih bersama teman-teman Trimegah dulu, bahkan keliling Indonesia dari Sulawesi, Kalimantan, Jawa, oh pokoknya udah kita keliling deh. Nah, tapi ketika pandemi semua itu hilang karena semua dilakukan akhirnya via Zoom seperti ini. Ya cukup bikin stres karena mestinya ketemu tatap muka, bisa ngobrol, chit chat, makan sama klien, semua nggak bisa dilakukan, semua hanya bisa dilakukan via Zoom. Akhirnya bisa dikatakan saya kehilangan banyak hal, salah satunya adalah waktu, karena waktu tadinya bisa banyak aktivitasnya, sekarang jadi sedikit, dan otomatis spare waktu untuk lehe-lehe makin makin gede gitu ya. Karena nggak ada lagi yang namanya habis waktu di jalan. Nah, alhamdulillah waktu itu saya ketemu sama kolega saya, Pak James gitu ya. Pada saat itu dia belajar tentang pasar modal bersama saya, dan saya juga belajar mengenai sosial media bersama beliau, dan akhirnya kami sepakat membuat sebuah akun pada saat itu namanya Bapak-Bapak ID. Nah, pada saat itulah akhirnya saya bisa flashback kepada pekerjaan saya yang masa lalu. Saya yang pernah di media, sekarang ini sosial media, dulu di media sebagai wartawan.
Nah, akhirnya jadilah sebuah hobi membuat konten, bahasa gaulnya sekarang konten kreator gitu ya. Akhirnya saya memanfaatkan yang namanya Web2, bahasa kerennya sekarang, yang katanya akan menuju Web3, dan bikinlah sebuah konten, belajar dari situ akhirnya menjadi hobi yang sangat menyenangkan buat saya. Lagi-lagi kalau bicara hobi, gitu ya, bicara hobi, ya semua dilakukan dengan ikhlas, nggak bicara ada duitnya apa enggak. Karena semua atas dasar keikhlasan, sharing ilmu, gimana caranya supaya orang bisa merasakan sebuah manfaat dari keberadaan kita. Kira-kira gitu. Sebentar, sorry. Nah, kemudian seiring waktu berjalan, alhamdulillah baru sekitar 5-6 bulan ternyata ya alhamdulillah sudah monetize. Monetize itu artinya sudah menghasilkan uang gitu ya. Walaupun uangnya kalau dibandingin pekerjaan saya yang utama ya tentu saja ya masih kecil, tapi benar kata orang ketika uh, segala sesuatu yang bisa dikatakan bisa terwujud gitu ya, walaupun uangnya kecil tapi ada kepuasan di situ, kira-kira demikian. Ada kepuasan bahwa wah, senang juga ya ternyata ya. Akhirnya ada yang hargain apa yang diciptakan. Nah, setahun berjalan, akhirnya bisa dikatakan bisnis semakin berkembang walaupun belum big, masih small. Kalau seandainya orang bilang startup cockroach gitu ya, ini mah cockroach banget. Tapi at least ada manfaat lagi yang namanya bisa mempekerjakan orang. Karena itu kita pekerjakan seperti nanang racing gitu ya. Terus ada pepeng gendang dan lain-lain, dipekerjakan, digaji, dan lagi-lagi bukan soal oh udah jadi perusahaan, no, poinnya bukan itu. Tapi entah kenapa jadi merasa oh ternyata ada manfaat yang diberikan kepada orang yang tadinya kita di posisi berharap gaji, sekarang memberikan gaji. Itu perubahan mindset yang luar biasa signifikan. Nah, disitulah akhirnya saya melengkapi eh, 4 kuadran bisnis Robert Kiyosaki dari berbagai sudut pandang. Dari sudut pandang employee saya tahu, dari sudut pandang seorang self-employee saya tahu, dari sudut pandang seorang owner saya tahu, dan saya udah tahu sebelumnya mengenai sudut pandang seorang investor. Nah, pada siang hari ini saya ingin sharing hanya satu kuadran, yaitu investor. Semoga saja kalau seandainya di seminar pada siang hari ini ada warga ya, kalau bahasa bapak-bapak ID, kalau bahasa kami ya teman-teman. Kalau biasa saya seminar, tergantung penempatannya aja. Kalau seandainya salah satu teman-teman ada yang mungkin jadi employee, self-employee, atau udah punya perusahaan yang mempekerjakan orang, kita akan scale up untuk berbicara investor. Karena poin keempat ini sangat penting, penting banget menurut saya buat 3 kuadran yang lain. Nah, sebelum menuju lebih dalam lagi, saya ingin sharing dengan ilmu yang saya dapatkan. Ini juga bagus banget dari Simon Sinek. Ini kata Simon Sinek. Dia mengatakan segala sesuatu bisa dimulai dari why. Dan ternyata setelah saya flashback ke tahun 2011, oh ternyata saya sudah menjalankan apa yang dipresentasikan oleh Simon Sinek. Walaupun saya nggak tahu. Kalau kata Simon Sinek, golden circle-nya start with why. Nah, setelah saya pelajarin, oh iya ya, ternyata apabila seorang investor di pasar modal nggak tahu why-nya, percaya deh, ketika dia mulai, kerjaan itu adalah galau. Harga saham naik, dia greedy, harga saham turun, dia fear. Nah, tapi kalau tahu why-nya, nggak akan terjadi yang namanya fear and greedy. Nah, berbicara investasi, why saya adalah di tahun 2011, disitulah saya pertama kali kenal dunia investor, saya pengen wealth poinnya itu. Karena saya suka bertemu dengan orang-orang yang bisa dikatakan setelah pensiun mereka don't know what to do. Terus kemudian akhirnya generasi berikutnya terkena yang namanya sandwich generation.
Nah, kemudian saya lihat juga banyak pensiunan itu bisa dikatakan stres. Kenapa stres? Ya karena biasanya kerja, sekalinya dia nggak kerja, stres, kemudian dia bikin usaha, kolaps. Artinya dia nggak nyaman, saat pensiun pun dia nggak rasa nyaman. Nah, saya pengen nyaman saat pensiun. Nah, yang terakhir memang misi besar saya adalah saya pengen naik haji, karena saya tahu biaya haji semakin mahal, dan kalau mau yang reguler, saya harus, apa namanya, menunggu lebih lama lagi. Nah, jadi misi saya itu termasuk ya nyekolahin anak, biaya nikah anak nanti itu perlu uang gede, poinnya adalah itu. Dan saya percaya kalau seandainya menggunakan eh, tabungan, naruh uang di bank, gajian, naruh uang di bank, disimpan terus setiap bulan, ya misi saya ini pasti gagal karena uang itu bukannya bertambah malah berkurang. Padahal saya berharapnya eh, uang yang saya taruh di tempat manapun itu nilainya bisa bergulung semakin besar semakin besar. Nah, solusinya adalah how-nya ya investasi. Nggak mungkin saya menabung, apalagi deposito, gitu ya. Nah, what-nya saya percaya juga investasi bodong bukan solusi. Jadi saya percaya yang benar adalah investasi yang legal. Nah, itulah Golden Circle Simon Sinek yang saya terapkan di diri saya. Buat teman-teman semua, silahkan bertanya ke diri sendiri, kira-kira apa why-nya, silahkan lanjutkan ke how and what. Walaupun di how and what itu pasti akan sama, cuma di why-nya ini yang paling penting. Itu fundamental banget. Nah, saya suka ditanyain sama peserta gitu ya, investasi itu mesti pakai uang apa? Jawabannya ya pasti uang nganggur, uang dingin. Jangan pernah coba-coba pakai uang sekolah anak, utang, pinjam dari bank, atau mungkin belanja bulanan istri. Jangan pernah lakukan hal tersebut. Walaupun pasti ada kendala. Kendalanya begini, ini ya klasik lah masyarakat. Kita pasti, Pak gaji saya UMR nggak mungkin bisa. Saya pun sama. Zaman dulu saya masih UMR juga. Pertama kali kerja di 2004, tapi karena saya belum paham investasi, yang saya lakukan memang saya menyisikan untuk taruh uang di bank. Tapi at least secara konsep hampir sama dengan yang saya presentasikan pada hari ini. Intinya saya membagi-bagi gaji masuk, cash in, cash out. Pokoknya itu cash outnya kemana aja, saya tulis, umpamanya belanja buat orang tua, ngasih orang tua, umpamanya buat operasional saya kantor, termasuk makan, rokok, zaman dulu gitu ya. Semua saya tulis, terus kemudian sisanya saya taruh di bank. Saya masih ingat gaji saya 3 juta, saya cacah 3 dulu. 3 juta itu pun bersama lembur, gitu ya. Nah, jadi saya cacah 3 pada situ, akhirnya sejuta ini endingnya ya akan saya gunakan juga untuk membeli kebutuhan, umpamanya yang ngasih uang ke ponakan, terus ngasih tambahan duit buat orang tua, beli listrik, dan lain-lain lah. Nah, ketika sudah ada cicilan, barulah menghitung ulang lagi, cukup nggak ya? Kira-kira gitu. Nah, maksimal 40%. Saya entah kenapa nggak pernah mau lebih dari 40%. Saya mencoba untuk bersabar. Saya masih ingat cicilan pertama saya adalah handphone Nokia pada saat itu. Ya, udah nggak poliponik sih, sudah ada MP3-nya zaman dulu. Pada saat itu ya. Ketika cicilan handphone masih ada, sekitar 700-800 ribu, artinya masih oke lah. Kalau misalnya 700 ribu, ya masih dapat lah. Saya berpikir seperti itu. Tapi saya nggak nambahin cicilan lagi, saya menunggu lunas dulu, baru saya tambah cicilan yang lain. Nah, sekedar saran buat teman-teman, cicilan jangan lebih dari 40%. Nah, baru sisanya, berbicara kalau ada 20% itu bisa dimasukkan ke investasi, asuransi, atau dana darurat. Tapi buat saya pekerja, dan kebetulan saat ini pun sudah ada yang nanggung pemerintah ya melalui BPJS dengan bulanan yang murah, ya saya pakai BPJS saja. Saya tidak melakukan penambahan lagi untuk asuransi seperti di luar BPJS.
Jadi udah saya atur semuanya. Nah, inilah data caranya yang saya lakukan. Siapa tahu bisa digunakan, go ahead. Kalau nggak bisa, ya tinggal disesuaikan aja. Kita nggak bicara gaji. Gaji gede, nggak ngaruh menurut saya. Mau digaji digedein, pasti gaya hidup makin tinggi, akhirnya nggak dapat juga bicara investasi. Nah, kalau seandainya sudah ditulis semua di Excel, dan kemudian menemukan uang sisa, anggaplah uang sisa ya, anggaplah dari gaji, umpamanya 5 juta nih UMR, ternyata ada uang 500.000 nih yang bisa saya sisihin, itu artinya 10%. Oke, 50% nih, 500.000 ini mungkin bisa digunakan untuk bicara yang tadi, investasi dan dana darurat, umpamanya demikian. Ya, itu caranya. Nah, upayakan uang 500.000 ini selalu disisihkan di depan, jangan di awal, karena kalau di belakang nggak pernah akan ketemu. Selalu aja ada kebutuhan, pasti begitu. Nah, ini menjadi pertanyaan juga buat masyarakat yang bertanya, investasi yang legal itu di mana sih? Ya, jawabannya biasanya kalau baby boomers itu ya tanah sama rumah, emas, dolar. Tapi kalau seandainya kita bicara budget 500.000 buat beli tanah rumah kan nggak mungkin, nyicil juga nggak ada gitu ya. Kalau seandainya beli emas, ya nggak dapat 1 gram, jadi nyicil biasanya. Kalau dolar, doanya nggak bagus. Nah, ada peer-to-peer, memang produk masih baru, tapi be careful, siapa tahu ya namanya juga produk masih baru ya. Jadi mungkin masih ada kelemahannya, bisa saja. Dan kalau bicara deposito, pasti bunganya kecil dan kalah dengan inflasi. Nah, artinya investasi yang legal ya ada di 1 sampai 8. Nah, pada hari ini saya hanya sharing yang saham. Mudah-mudahan budget bahkan 100.000 pun bisa untuk investasi. Aman nggak sih investasi di pasar modal? Ini juga pertanyaan yang fundamental ya bisa. Orang ya yang saya lihat, apalagi generasi milenial dan Z gitu ya, yang anehnya bertanya mengenai aman nggak investasi di pasar modal, tapi mereka berani untuk naruh uangnya di instrumen berspekulasi di kripto, gitu ya. Ya unik aja menurut saya. Kripto tidak punya regulasi, tapi orang berani, bahkan masuk sebanyak-banyaknya. Bahkan ada yang mahasiswa sampai jutaan melalui uang jajannya, dan itu sudah salah. Nah, kami di pasar modal bisa mengatakan aman. Kenapa aman? Ya ada OJK, ada IDX, ada perusahaan efeknya, ada lembaga penunjangnya. Jadi pengawasnya tuh banyak banget dilihat oleh dari berbagai sudut. Nggak mungkin tuh kejadian ya aneh-aneh lah. Karena yang awalnya banyak, yang ngawasinnya banyak. Tapi kembali lagi, kok bisa ada orang umpamanya membeli saham terus dia kecemplung lah bahasanya hingga sahamnya menjadi gocap umpamanya. Itu kan keputusan investasi bukan ada di di regulator, tapi ada di masyarakat gitu ya. Jadi masyarakat di-push supaya ingin membeli sesuatu mesti cek and recheck. Poinnya adalah itu. Nah, kalau bicara perbandingan investasi, ya bisa dikatakan instrumen saham itu memberikan return yang lebih gede dibandingkan yang lain. Jadi artinya inflasi kalah. Jadi ini menjadi opsi buat teman-teman yang belum investasi di saham. Ya mestinya orang pasti nyari yang memberikan return paling tinggi ya mestinya. Tapi namanya manusia kadang-kadang nyari yang aman-aman aja deh. Biasanya kan gitu, lebih konven ya. Nah, opini negatif ini ada di masyarakat juga mengatakan saham itu high risk high return. Saya sepakat, tapi saya sepakatnya teori high risk high return ini berlaku untuk seorang bernama spekulan. Kalau seandainya dia seorang investor jangka panjang, saya rasa beda. Nah, kalau kata Warren Buffett, dia membagi ada 3 karakter. Investor, spekulan, trader, sama spekulan. Tiga-tiganya ini punya karakter yang berbeda-beda. Kalau seandainya bicara investor, biasanya dia lebih cenderung long term, terus dia memberi saham yang bagus, berharap harga sahamnya naik, kalau turun mungkin dia beli lagi. Kalau trader, lebih cenderung melihat dari sisi, oke, fundamentalnya bagus, coba saya lihat teknikalnya kira-kira gimana nih, apakah akan mantul atau enggak.
spekulan lebih berbeda. Dia mencari biasa isu. Isunya apa nih? Oh, katanya mau dibeli. Udah gue beli. Fundamentalnya apa? Bodoh amat. Teknikalnya gimana? Iya, mantul kayak. Jadi karakternya berbeda. Nah, karena itu keputusannya ada di Bapak Ibu semua. Bisa digunakan yang start with why tadi. Tujuannya apa sih gitu ya? Kalau saya tujuannya adalah buat kuliah anak, ya nggak cocok dong jadi spekulan. Cocoknya jadi investor jangka panjang. Jadi nggak ada yang salah, silahkan putuskan dari why tadi. Yang kedua, mengatakan peluang banyak, ya jawabannya 100.000 aja bisa. Mestinya sih nggak ada kendala ya. Yang ketiga, bilang judi, sudah ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia yang mengatakan perdagangannya halal. Jadi mesti nggak ada perdebatan lagi nih. Yang keempat, mengatakan knowledge. Beli saham pakai knowledge, perlu knowledge yang luar biasa nggak ya? Kalau saya lebih setuju dengan investasi saham itu sebenarnya cukup pakai foolish theory juga bisa. Jadi nggak perlu pakai knowledge yang luar biasa, ntar nggak investasi juga. Kemudian yang keempat, bilang gaptek, saya rasa nanti teman-teman pilih lah ya, yang bisa sharing. Yang keenam, bicara waktu. Saya percaya beli saham itu sebenarnya nggak perlu waktu yang panjang, maksudnya untuk pembeliannya ya. Jadi banyak orang berpikir bahwa, wah kalau seandainya beli saham itu kan mesti dilihatin setiap hari ya. Jawabannya tentu saja tidak. Jadi beli saham itu cukup beli dan lupakan selama perusahaan bagus, nggak ada yang perlu ditakutkan. Kira-kira demikian. Nah, keuntungan punya saham apa sih? Bicara gain, dividen, groups owner. Instrumen yang lain, manfaatnya nggak ada yang sebanyak ini. Bicara emas, cuma bicara gain. Bicara rumah tanah, ya dua manfaatnya, satu bicara gain, kedua disewain juga bisa. Yang lain, kripto, cuma bicara gain. Tapi ngerinya kripto bisa nol. Nah, jadi carilah instrumen yang memberikan keuntungan banyak. Jangan cuma satu dua, kasih 4 gitu ya. Itu mestinya diuber sih mestinya. Nah, berikutnya adalah pertanyaan mengenai kapan waktu yang tepat untuk investasi saham. Memang kalau saya bertanya seperti itu, jawabannya adalah dulu. Dibuktikan dengan data, bicara Astra, BCA, kalau beli tahun 2000 sama 2004, kenaikannya bahkan mencapai 4.500%. Jadi ya lumayan banget. Kalau seandainya ngeliat ini pertumbuhannya 4.500% lah. Mana ada instrumen yang ngasih return tinggi ini. Jangan samain sama kripto ya. Nah, kalau gitu udah telat dong. Kapan lagi waktu yang tepatnya? Jawaban adalah kemarin. Di Maret 2020 ketika pandemi berlangsung, ya memang cukup membuat ISG ambrol sedalam-dalamnya. Bisa dikatakan orang yang investasi di 2011 itu disamain sama yang 2020. Nilainya turun sampai sedalam itu. Tapi ketika sudah mulai recovery, ini kebukti ISG semakin terbang dan semakin luar biasa gitu ya. Yang beli di 2020 kemarin sih ya mestinya senyum-senyum. Nah, kalau pertanyaannya kapan lagi, tentu saja sekarang lah saat yang tepat untuk berinvestasi. Berarti sepanjang hari, sepanjang waktu, investasi itu tepat. Tapi kalau nyari waktu yang sangat tepat adalah ketika pasar sedang ambrol. Itulah momentum terbaiknya. Nah, kenapa harus investasi sekarang? Buat newbie yang baru mau mulai investasi, gitu ya, tentu manfaatnya luar biasa. Biasanya untuk menghindari investasi bodong, karena ketika orang yang sudah paham investasi legal, yang bodong itu pasti ditinggal. Kecuali kalau mau nyoba-nyoba cuma buat iseng-iseng, ya silahkan aja. Tapi ya lagi-lagi, namanya manusia ya, pasti pengen nyoba-nyoba DNA robot gitu ya, terus nyoba-nyoba yang namanya si Doni Salmanan melalui Quetex-nya gitu kan, manusia banget. Tapi kalau dia udah paham yang legal dan ditawarin yang ilegal, pasti biasanya menolak. Nah, berikutnya, kalau buat profesional, ini momentum bagus banget karena ya bukan ngedoain ya, perang Rusia sama Ukraina memberikan keuntungan yang besar buat Indonesia, karena Indonesia
punya source yang luar biasa dari produk batu baranya, dan Eropa lagi butuh, banyak yang lagi butuh gara-gara diblok oleh Rusia terkait gasnya, dan kemudian Rusia juga nggak jual minyak ke Eropa, mereka jual ke negara lain dikasih diskon 30% pula gitu ya, dan Rusia masih untung besar akibat perang. Ya, buat spekulan ini menyenangkan. Buat spekulan sangat menyenangkan kondisi kayak gini karena masih ada ketidakpastian, dan otomatis buat seorang yang terbiasa jual beli ini momentum buat dia. Nah, kalau yang jelang pensiun gimana? Nah, jelang pensiun ini memang juga unik karena ketika dia paham saham, gitu ya, ketika dia udah pensiun atau jelang pensiun, dia jadi ada aktivitas, terus berpikir jauh dari pikun gitu ya, dan mereka biasanya cenderung trading for living biasanya, buat biaya hidup, itu terjadi. Nah, jadi silakan di-sharing kepada keluarga, kepada orang tua, adik kira-kira sekarang di posisi yang mana nih? Monggo. Nah, kenapa harus investasi sekarang lagi? Saya bicara data. Data yang kita miliki, gitu ya, mengatakan begini. Tahun 2019, di-compare antara investor lokal sama asing, berapa banyak sih yang investasi? Di saham, ternyata banyakkan asing. Asingnya mencapai 1.900 triliun, sedangkan lokalnya 1.700 triliun, hampir 1.800, jadi gedean asing. Nah, sedangkan di 2020 terjadi lonjakan yang luar biasa, di lokalnya 1.900 triliun, dan asingnya malah keluar. Jadi asing out pada saat terjadi gejolak COVID-19 di Indonesia. Dan akhir Desember 2021, angkanya semakin besar, lokalnya semakin masuk, dan ternyata asing ikutan, mereka masuk lagi, dan di bulan Juli kemarin, ternyata si asing juga masih masuk, dan lokalnya juga semakin masuk. Jadi inilah yang mengakibatkan ISG itu bisa dibilang, ISG kok bisa terbang kayak gini ya? Ya inilah kondisinya, karena bisa dibilang momentumnya kemarin lagi oke banget, diiringi dengan investor generasi Z, milenial yang ikut masuk karena dianggap potensi semenjak pandemi. Ya ini positif banget ya. Nah, yang tertarik beli saham tentu jawabannya pergi ke Philip pada siang hari ini. Nah, pertanyaan selanjutnya, gimana cara milih sahamnya? Kan ada 800 lebih nih. Apakah ada cara gitu ya, memilah-milih pakai kancing mungkin, ngitung di kancing? Jawabannya tentu enggak. Step pertama paling mudah adalah lihat sisi produk. Kalau seandainya suka sama sebuah produk, ya iseng-iseng lihat perusahaannya listing di bursa apa enggak. Kalau listing dan teman-teman lihat, oh banyak ternyata ya yang beli produknya, ya jangan pernah takut untuk membeli sahamnya juga. Gitu ya. Itu konsep paling sederhana di awal. Testing satu lot juga nggak apa-apa. Yang penting konsepnya dulu. Beli sekali, oh ternyata gini lah rasanya. Nah, kedua, bicara laporan keuangan, gitu ya, bicara laporan keuangan, tentu hal penting buat orang yang pengen tahu lebih in-depth. Tapi kalau seandainya pusing, ya lihat rasio keuangan aja. Nah, kalau mau lihat habit dari satu saham, itu bisa lihat di historical price. Jadi karakter saham tentu berbeda-beda, ada yang fundamentalnya bagus tapi pergerakan harga sahamnya flat dari tahun ke tahun, ada juga yang fundamentalnya bagus tapi cenderung naik, tapi ada juga fundamental bagus tapi cenderung turun, juga ada. Di saham ada banyak. Nah, jadi historical price bisa digunakan juga untuk sedikit menumbuhkan, oh ternyata karakter saham ini begini. Nah, selanjutnya GCG, good governance juga penting, dan UMA juga penting karena ketika perusahaan pertama kali IPO, sahamnya naik-naik terus, nah biasanya ini ada dikasih sinyal nih sama bursa, namanya unusual market activity. Nggak cuma saat IPO, ada beberapa perusahaan juga yang tiba-tiba tadinya gocap, tiba-tiba naik setinggi-tingginya juga bisa terjadi, tapi tetap be careful, kalau udah masuk UMA, mendingan jangan disentuh. Itu sekedar saran. Nah, notasi khusus juga ada, nanti mungkin dijelaskan oleh teman-teman Philip juga. Ini ketika ada saham naik dan dicek ada tatonya, biasanya di belakang
kode sahamnya lebih baik dihindari. Itu sekedar saran saja. Oke, kita lanjut lagi. Nah, saya punya 20 perusahaan terbesar di Indonesia. Foolish theory, yang sempat saya singgung tadi. Warren Buffett juga menggunakan cara yang sama. Foolish theory. Membeli saham, lihat sisi produk. Dia beli cola, dia menyesal, kata Warren Buffett. Kenapa menyesal? Kenapa saya belinya pada saat itu masih udah telat, dia bilang. Mestinya lebih lama lagi, lebih dulu lagi, gitu ya. Karena saya tahu lidah saya mengecap Coca-Cola enak, mata saya melihat banyak orang beli Coca-Cola, dan otak saya melihat apa namanya, nggak berpikir katanya kenapa nggak beli ya. Jadi cuma sebatas minum sama ngelihat orang beli, tapi otaknya nggak sinkron. Mestinya langsung berkata, saya beli sahamnya. Tapi itu tidak dilakukan. Tapi at least dia juga punya Coca-Cola. Setelah dia akhirnya menemukan, oke, saatnya saya beli Coca-Cola. Kok orang pada nggak tertarik ya? Padahal minum banyak, kira-kira begitu. Nah, di Indonesia juga ada, sebut saja 20 perusahaan terbesar ini namanya BCA, pasti produknya Bapak Ibu tahu, teman-teman tahu, Telkom, BRI, Mandiri, Astra, Unilever, BNI, Sampurna, Indomie Goreng Indofood, Carung Pokpan Fiesta yang saya kasih panah, pasti teman-teman tahu, oh iya itu produknya ya. Dan pasti pakai gitu ya. Mungkin ada yang enggak, mungkin pakainya produk yang lain seperti bank gitu ya. Saya nggak nabung di BRI, saya di BCA. Tapi at least telah membuat perusahaan BCA semakin besar karena itu market kapitalisasinya tembus 961 triliun untuk BCA dan 20 perusahaan terbesar di Indonesia totalnya 4.900 triliun dan seluruh perusahaan TBK 9.000 lebih triliun. Nah, pertanyaannya apakah sudah mahal? Saya jawab pakai data yang ini aja deh. Saya coba compare perusahaan asing bernama Apple dan Amazon. Gitu ya. Berapa sih market cap mereka? 8.000 triliun, 33.000 sama 16.000. Artinya satu market cap di Indonesia dibanding Meta itu ya hampir sama. Satu Meta doang. Sedangkan satu Apple itu ya hampir 4 kali lipatnya. Amazon hampir 2 kali lipatnya. Nah, akankah teman-teman mengatakan saham di Indonesia mahal gitu ya? Saya kembalikan ke teman-teman semua pastinya. Keputusan dari teman-teman. Tapi kalau buat saya, perusahaan Indonesia itu nggak mahal. Selama fundamentalnya bagus, produknya laku, menurut saya nggak mahal. Harga saham is just a price gitu ya. Saham dilihat harganya cuma sebatas price aja udah. Tapi kalau seandainya ngelihat bisnis itu berbeda. Karena itu saya katakan tadi, saya tunjukin di awal 4 kuadran bisnis, kita harus berada di posisi mana nih untuk melihat perusahaan-perusahaan ini. Kalau sebatas melihat mahal nih perusahaan, udah nggak usah deh. Itu kan cuma sebatas ngeliat pergerakan harga saham. Tapi kalau saya investor jangka panjang agak berbeda, dia kan potensi nih. Kenapa saya katakan potensi? Inilah data yang terakhir. Ini datanya mengatakan banyaknya investor pasar modal itu ada 9,3 juta. Wah, banyak banget ya investor sahamnya 4 juta. Banyak banget. Tapi ingat, penduduk Indonesia ada 270 juta jiwa lebih. Jadi potensinya masih gede banget. Kalau seandainya makin banyak investasi, tentu IHSG akan semakin besar. Dan yang investasi sekarang mungkin bisa menjadi Warren Buffett berikutnya. Jadi, carilah saham yang mercy tapi harganya budget. Kira-kira demikian materi saya. Saya kembalikan ke teman-teman Philip. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kemas untuk pemaparan materinya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kemas gimana sih cara untuk ngelihat-lihat saham kayak gitu. Kemudian bagaimana cara memahami dari pasar modalnya gitu. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian boleh melakukan pertanyaan di kolom Q&A ya. Ini sudah ada satu penanya, bisa dijelaskan keterkaitan harga saham dengan IHSG, indeks US, Eropa, Asia, serta asing net buy dan sell, dan juga bandarmologi nih Pak Kemas. Ini pertanyaannya komplit ya, keterkaitan harga saham dan IHSG. Kalau seandainya saham dan IHSG tentu ada keterkaitan. Karena IHSG kan indeks harga saham gabungan. Jadi tentu
sekumpulan saham model 800 lebih tadi, jadilah IISG. Ketika anggaplah big cap itu big market cap terbesar gitu ya. Contoh BCA umpamanya turun 5%, tentu itu berpengaruh terhadap IISG. Tapi kalau seandainya ternyata ditopang oleh big cap lain yang bisa mengcover penurunan saham BCA, ya mungkin tetap akan naik. Tapi biasanya ketika ada terjadi sesuatu di luar sana, ini berkaitan dengan US, Eropa, dan Asia gitu ya, terjadi sesuatu di luar sana, bisa saja berpengaruh juga kepada IISG. Karena ini hubungannya dengan apa tadi, yang materi yang sempat saya singgung tadi mengenai perbandingan investor lokal dan asing. Ketika asing out, dan asing ditarik gitu ya, akibat sebuah kebijakan di luar sana, contoh kemarin The Fed naikin suku bunga, umpamanya, gitu ya, otomatis, wah ini menarik nih kata investor asing, daripada saya taruh di negara-negara berkembang, mendingan kita balik ke negara sendiri dulu nih, karena bunganya udah mulai naik nih kan lumayan dapat kepastian. Akibatnya gimana? Akibatnya ISG akan menurun. Tapi tentu kita berharap dengan investor lokalnya makin masuk, kejadian seperti itu bisa ditopang. Karena semakin banyak jarum kecil, jarum gedenya keluar, ya nggak masalah di cover oleh jarum yang kecil. Kira-kira begitu. Nah, terkait bandarmologi, ya nggak bisa komen, namanya juga bandar ya. Tapi kalau seandainya bertanya, apakah pasar Indonesia bisa digoyang sama bandar? Ya bisa, karena pasar kita kan kecil banget. Rata-rata transaksi kita per hari 14 triliun. Bursa di China, Shenzhen sama Shanghai 350 triliun. Ya nggak ada apa-apanya. Orang terkaya di Indonesia punya uang 200 triliun. Kalau dia cemplungin 14 triliun, pasar naik. Jeff Bezos kalau seandainya dia cemplungin 1000 triliun, pasar naik. Elon Musk umpamanya habis ngeprank Twitter sama ngeprank apa MU gitu ya. Ketika dia ngeprank Indonesia juga, saham bisa naik. Tapi kalau dia batal, saham turun. Itulah yang gambarannya ya. Jadi ISG tentu saja berpengaruh dipengaruhi oleh banyak hal. Even Pak Jokowi kesandung pun bisa berpengaruh. Jadi kembali kepada why, tujuannya apa. Kalau seandainya tujuannya jangka panjang, tutup mata, selama perusahaannya bagus, jangan takut. Kira-kira gitu. Ya, terima kasih Pak Kemas untuk jawabannya. Sudah jelas ya Bapak Ibu sekalian ya untuk pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua dari Ibu Ajisya Karimasari. Kalau saat ini ingin berinvestasi saham secara DCA setiap bulannya nih, sebaiknya memilih saham dengan kualifikasi seperti apa nih Pak Kemas? Lebih aman berinvestasi saham secara DCA atau reksadana saham secara DCA nih? Dollar cost averaging ya. Jadi gini, kalau bicara membeli saham secara rutin tiap bulan itu bagus. Sama aja kayak orang beli emas gitu ya, setiap bulan dia rutin nyicil beli segram. Ya bagus-bagus saja, dia akan mendapatkan harga, mungkin kadang-kadang harganya lagi naik atau lagi turun, dia akan terus mengikuti harga seiring waktu berjalan kira-kira gitu. Nah, kalau di-compare dengan bagusan mana saham sama reksadana, datanya udah data tadi saya tunjukin di awal, kalau dari sisi kenaikannya, memang saham lebih tinggi dibandingkan reksadana. Tapi bukan berarti yang beli reksadana salah, yang beli reksadana sama. Kalau gitu, saya ke saham aja, nggak gitu juga konsepnya. Setiap produk saham, setiap produk pasar modal tentu memiliki karakternya masing-masing. Contoh, kalau saham tadi saya singgung mengenai kalau punya saham BCA, tentu saja bisa mengatakan, oh saya pemilik BCA loh satu lot, even cuma satu lot. Dan ketika ada pembagian dividen, dapat juga, even cuma satu lot. Gitu ya. Ketika ada panggilan RUPS, bisa ikut, even cuma punya satu lot. Tapi kalau seandainya beli reksadana saham, isinya ada BCA, bisa nggak mengatakan, oh saya pemilik BCA? Ya enggak. Yang dibeli adalah produk reksadana manajer investasi. Yang punya siapa? Manajer investasi gitu. Yang terus kalau gitu saya beli apanya dong? Yang dibeli adalah NAB-nya, nilai aktiva bersihnya. Jadi yang beli reksadana saham cuma bisa mengatakan saya adalah pemilik produk manajer investasi A dengan nama produknya adalah bla 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 gitu ya, kira-kira demikian. Nah, kalau dilihat dari sisi psikologis berbeda.
Kalau beli saham kan orang bisa mantau tiap hari, naik turun, akibatnya ada psikologis. Ketika naik greedy, ketika saham turun dia fear. Kalau saham apakah bergerak setiap hari? Enggak. Setiap jam, tentu saja enggak. Kalau beli reksadana sebelum jam 12, NAB-nya kan masih hari itu. Kalau belinya besok sudah jam 12, NAB-nya adalah NAB besok. Jadi karakter saham dan reksadana tentu saja tidak sama. Kira-kira gitu ya. Mudah-mudahan menjawab. Tapi kalau permasalahan soal dollar cost averaging-nya, ya bagus-bagus aja. Nggak usah beli saham. Beli emas, beli tanah nyicil juga bagus. Jadi konsep DCA bisa dilakukan untuk berinvestasi dimanapun. Bahkan kemarin ketika kripto turun sedalam-dalamnya, mereka mempromosikan ya udah di dollar cost averaging aja nggak apa-apa, ntar juga naik lagi. Pas jadi nol diem deh. Kira-kira gitu. Mudah-mudahan menjawab ya. Oke, terima kasih Pak Kemas untuk jawabannya. Semoga sudah terjawab ya Bu Ajisya ya untuk pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Ibrahim Budiman. Mohon Ya. dibandingkan jumlah persentase investor saham Indonesia dengan negara-negara tetangga seperti apa dan bagaimana usulannya nih Pak? Ulasannya. Emang kenapa nih Pak Ibrahim mau investasi di luar? Jadi kalau misalnya dibanding kita sama Thailand aja kalah, gitu ya. Itu baru Thailand. Sama Thailand, investor di Thailand lebih banyak daripada kita. India lebih banyak daripada kita. Sama Singapura deh, yang negaranya kecil. Indonesia juga kalah. Tapi kalau nanya spesifik, angkanya berapa? Ya, yang tadi Indonesia udah saya tunjukin tuh 9 juta. Yang keseluruhan ya. Untuk sahamnya aja 4 juta. Nah, di Singapura lebih banyak dari itu. Thailand lebih banyak dari itu. Kalau mau lihat, ya silahkan ke cek di bursanya. Tapi pastinya peringkatnya kita kalah. Dari sisi market cap kalah, dari sisi transaksi hariannya juga kalah. Jadi ya itu tadi, kita berdoa semoga saja nih perusahaan di Indonesia bagus-bagus nih, potensi masyarakatnya bagus-bagus. Jadi kenapa kita nggak ajak semakin banyak orang berinvestasi di tempat yang legal, supaya apa? Supaya ISG semakin besar lagi dan mengalahkan negara-negara di Asia. Kira-kira gitu jawabannya. Oke, terima kasih Pak Kemas untuk jawabannya. Semoga sudah terjawab ya Pak Ibrahim ya atas pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu sekalian jika masih ada pertanyaan boleh disampaikan pada kolom Q&A. Nah, ini dari Pak Bahri nih Pak Kemas nih. Menurut Pak Kemas menjadi investor apakah perlu memahami aplikasi dan analisa teknis serta fundamental untuk masa berinvestasi nih Pak? Jawabannya ya bisa iya. Kalau seandainya Bapak Bahri pengen menguasai analisa teknikal dan fundamental secara bersamaan, ya bagus-bagus saja. Kenapa enggak? Saya pun mempelajari hal tersebut. Kalau seandainya Pak Bahri ikutin ilmu yang namanya teori Dow teori, itu dia bahkan hampir sama tuh caranya berinvestasi dengan fundamental. Tapi maksudnya bukan apakah teori Dow juga mempelajari yang namanya rasio keuangan? Enggak, namanya juga analisa teknikal. Tapi teori Dow itu mengatakan begini, ketika bicara trading menggunakan teori Dow, dia ada masa juga 3, 6 bulan, 12 tahun, 2 tahun gitu ya. 3, 6, 12, 2 tahun gitu ya. Bayangkan seorang Dow teori juga mengajarkan setahun 2 tahun juga memungkinkan untuk bicara trading. Gitu ya. Kok bukannya kalau trading harian? Ya enggak juga. Karena kan dia melihat sebuah indikator. Kira-kira kata si Dow teori, lihat volume, lihat price nih. Ilmunya cuma 2 kata Dow teori, volume and price. Dia nggak bicara isu. Orang kan kadang-kadang nyarinya isu kan. Isunya apa sih nih? Oh ternyata asing lagi masuk ke saham ini, berarti kita ikutan. Bukan itu. Dow teori itu mbahnya teknikal mengatakan volume. Ketika satu saham volumenya tiba-tiba meningkat dan chart dia bilang price-nya bisa dikatakan udah bottom, dia lihat oh ini dua kali bottom terus mantul, bukit sama lembahnya lebih tinggian 2 kali
lembah, maka itu confirm mantul. Kalau 2 kali lembah ketemu 2 kali, lembah yang sebelumnya lebih tinggi dari lembah sebelumnya itu turun ya. Iya kayak gitulah kira-kira. Jadi memang kalau kita mau mempelajari ilmu-ilmu tersebut ya silahkan. Tapi kan lagi-lagi semua kembali ke waktu. Kalau seandainya Pak Bahri punya banyak waktu, silahkan. Tapi kalau seandainya nggak punya banyak waktu, itu jadi problem. Akhirnya why-nya nggak ketemu deh. Kira-kira gitu jawabannya. Oke, terima kasih untuk jawabannya Pak Kemas. Sudah Siap. jelas ya Pak Bahri ya untuk pertanyaannya. Jadi benar yang dikatakan Pak Kemas, nggak ada salahnya kalau kita untuk mempelajari analisa teknikal ataupun fundamental. Itu jadi lebih memperkaya ilmu kita ya Pak Kemas ya. Betul. Kan ilmu kan ada banyak ya Pak. Kalau mau pakai ilmu yang mana aja boleh sah-sah saja. Iya, Jadi saya sebagai orang bursa nggak bisa mengatakan, wah caranya Pak Bahri salah nih. Ya nggak bisa. Karena itu ketika pertama kali beli, sarannya newbie adalah yang produk dulu deh, yang produknya kita ketahuin. Tapi kalau udah tahu itu, mau nambah lagi ilmu silahkan. Jadi ada prosesnya. Yang saya takutin adalah ketika orang asal-asalan beli, dia kapok, dia keluar dari pasar, dia cerita ke temennya, jangan beli saham karena saya udah rugi. Lu jangan coba-coba beli deh. Wah itu jadi problem tuh. Karena orangnya ternyata basicnya nggak ngerti. Gitu ya. Sama kayak kejadian sekarang yang kripto ya, banyak orang nyesel kan. Nilainya turun sedalam-dalamnya bahkan. Dan akhirnya cuma bisa bilang, ya udah deh, anggap angus aja. Biasanya gitu. ya betul. Setuju dengan Pak Kemas. Oke, silakan Bapak Ibu sekalian, jika masih ada pertanyaan lagi, boleh disampaikan di kolom Q&A. Mumpung bersama orang Bursa Efek Indonesia nih, Pak Kemas nih. Kayaknya udah habis nih, Pak. Udah habis ya. Oke, nah ini ada pertanyaan lanjutan dari Pak Bahri nih. Kalau begitu bisa Bapak Kemas jelaskan metode untuk memfilter saham untuk trading dan scalping nih. Saya kebetulan lagi-lagi di bursa, Pak. Jadi nggak bisa. Ilmunya saya tahu, tapi kalau saya jelasin nanti saya jadinya posisi ini kerjaan orang sekuritas mestinya. Tapi kalau seandainya nanti pihak sekuritas lah. Mana saham yang bisa buat trading, mana yang bisa buat scalping. Itu biar jadi ranahnya sekuritas. Nanti kalau saya sarankan sahamnya A, B, C, oh Pak Bahri ngikutin, ternyata salah. Wah gimana nih orang bursa nih? Kok ngasih sarannya salah? Gitu. Jadi saya tidak bisa dimasuk di ranah itu, Pak Bahri. Gitu sih. Oke. Ya karena pada dasarnya saham yang direkomendasikan itu sebenarnya ada disclaimer on ya Pak Kemas ya. Betul sekali. Selalu disclaimer on kalau seandainya pihak sekuritas bilang ya. Jadi nggak ada yang pasti untung. Kalau seandainya pasti untung, saya udah jadi orang terkaya di dunia. Teman-teman Philip pasti juga sama. Udah jadi orang terkaya di dunia juga. Yakin saya. Oke. Ya, selanjutnya pertanyaan dari Ibu atau Bapak Andia nih. Saran investasi yang cocok untuk newbie nih. Gimana nih Pak Kemas? Kalau sarannya sebenarnya sudah saya jelasin ya tadi ya. Why-nya, tujuannya apa namanya? Mbak Andia ini atau Mas Andia, ini cewek cowok sih? Ya, Mbak Andia kali ya. Jadi sarannya adalah why-nya tadi. Kalau seandainya Mbak Andia udah ketemu nih, why-nya saya mau jangka panjang nih, gitu ya. Kan tadi langsung ke tempat investasi yang legal. Uang yang disisihin berapa? Tadi gitu ya. Nah, ketika menemukan uang disisihin, contoh tadi saya kasih contoh 500.000. Kan tinggal masuk ke yang mana nih? Dana investasinya mau ke reksadana kah, mau ke saham kah, mau ke ETF kah, mau ke mana? Obligasi sukuk. Kalau obligasi sukuk mungkin nggak bisa karena minimal biasanya 1 juta atau 5 juta biasanya loh ya. Nah, kalau seandainya udah ketemu nih, oke pilihannya antara 3, saham, reksadana, ETF. Saya pilih mana ya? Nah, kalau seandainya Mbak Andia cenderung deg-degan, saya nggak nyaranin yang saham dan ETF. Berarti lebih ke reksadana. Nah, langsung di breakdown lagi tuh reksadana. Reksadana kan ada banyak, ada saham, tipenya, ada reksadana campuran, ada reksadana pendapatan tetap, ada reksadana mata uang. Jadi kita breakdown tuh.
kira-kira yang mana ya? Oh, Mas, jujur aja nih, Mas, saya tuh masih konvensional banget ya, melihat pergerakan saham walaupun itu bentuknya reksadana masih deg-degan gitu kan. Ya udah reksadana pendapatan tetap aja gitu. Jadi kan sesimpel itu ya sebenarnya memilih. Yang tahu adalah diri sendiri. Nah, tapi memang ketika membuka akun di sekuritas, biasanya ada tuh KYC, pertanyaan-pertanyaan, karakter ibu kayak gimana. Nanti setelah di KYC, nah nanti keluar tuh hasilnya, oh ternyata Bu Andia ini tipikal yang deg-degan ternyata. Udah, masuknya pasti dia sarankan reksadana ini. Nah, kayak gitu biasanya. Jadi ada pengenalan ya. Ada kan Pak itunya Pak ya? Apa di aplikasinya ya Pak? Iya, jadi nanti ada profil resikonya Ibu cocok Profil risiko bahasanya susah amat saya ngomong. Profil risiko. Iya, betul. Gitu. Oke. Oke, sudah jelas ya Ibu Andi ya untuk jawabannya. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir ya dari Pak Ibrahim ya. Ini masih sama Pak pertanyaannya kayak tadi, saham yang cocok. Ya udah saya jawab tadi, kalau seandainya saya tahu saya udah jadi orang kaya. Jadi untuk pensiunan dan kapan jual, kapan beli. Ya kalau saya tahu logik aja ya. Kalau saya ada orang tahu kapan naik, kapan turun, masa mau ngasih tahu sih? Oke. Ya, jadi mungkin bisa Jadi nggak ada yang tahu, disclaimer. nggak ada yang tahu Pak. Orang sekuritas pun masih yang tadi dikatakan disclaimer on Pak Ibrahim. Tapi bukan berarti Pak Ibrahim jadinya apa namanya langsung berpikir wah kalau gitu nggak cocok buat pensiunan. Bapak saya itu Pak Ibrahim kebetulan juga pensiunan wira swasta yang trading for living di saham. Apakah saya beli saham ini bisa enggak? Beliau belajar sendiri, akhirnya menemukan pattern, oh ternyata saham yang cocok buat dia itu A, B, C, D, dan itu pun berdasarkan pengalaman. Nah, pengalaman ini dia juga ikut komunitas, dari komunitas itu dia dapat informasi. Jadi kan tujuannya ikut komunitas, mungkin Philip punya ya komunitas ya Pak ya? Ada Ya, komunitasnya. ada. Ada. Nah, dari komunitas itu Pak Ibrahim bisa mendapatkan informasi. Tapi jangan telan bulat-bulat Pak Ibrahim. Jadi mesti tetap disaring. Ini sahamnya apa sih? Oh, ternyata karakternya gini ya. Coba saya pakai ilmu teknikal lah. Kira-kira nih mantul apa enggak nih. Nah, itu nanti diajarin juga oleh teman-teman Philip. Jadi intinya sih secara apa namanya proses gitu ya. Pak Ibrahim harus mengikuti prosesnya. Nggak ada yang namanya instan menjadi kaya. Kalau saya ada instan menjadi kaya, itu namanya penipuan investasi. Karena itu penipuan investasi kan booming gitu ya di kalangan masyarakat kita karena gampang diiming-imingi, diberikan kepastian. Nah, di pasar modal, Pak Ibrahim dan teman-teman sekalian, kami tidak bisa memberikan sebuah kepastian. Kalau kami kasih kepastian, apa namanya, kami jatuhnya jadi investasi bodong gitu ya. Kami investasi yang legal, dan yang legal itu adalah ketidakpastian. Oke, terima kasih Pak Kemas untuk jawabannya. Ya, jadi Bapak Siap. Ibu sekalian, kalau misalkan ingin menambah ilmu, besok kita ada kelasnya nih, yang teknikal nih. Nah, langsung tuh. Langsung ada kelasnya ya. Jangan nggak ikut ya Pak Ibrahim ya. Mesti ikut biar nambah ilmu. Betul, betul. Oke, ada lagi Bapak Ibu sekalian pertanyaan untuk Pak Kemas? Kalau misalkan nggak ada, kita akan closing nih sesinya Pak Kemas, langsung masuk Siap. ke sesinya Muhammad Anggit. Siap. Kalau gitu Oke. saya izin mantau aja ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Kemas untuk Terima waktunya. kasih. Makasih Bapak Ibu. Makasih pertanyaannya bagus-bagus banget. Saya minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kemas tentang seputar pasar modal. Dan sekarang kita akan memasuki sesi untuk aplikasi POIMS ID. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan ada yang masih kurang paham gimana cara pakainya, gimana cara untuk tradingnya menggunakan aplikasi POIMS ID. Hari ini dengan Muhammad Anggit akan menjelaskan penggunaan aplikasi POIMS ID-nya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti atau memahami apa yang sudah diajarkan oleh Mas Anggit, namun nanti bisa bertanya juga di kolom Q&A ya, jika ada pertanyaan terkait materi yang disampaikan. Oke, saya akan sambut untuk Mas Muhammad Anggitnya. Selamat siang, Mas. Selamat siang Bapak Roni, bagaimana kabarnya Pak? Kabarnya baik nih Mas Anggit nih. Sudah siap Mas untuk memulai materinya? Iya, Alhamdulillah. Ya Pak, silakan Pak, siap.
Oke, untuk waktu dan layar dipersilakan ya Mas Anggit ya. Oke, terima kasih Bapak Roni atas kesempatannya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, nasabah PT Philips Sekuritas Indonesia. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Ya, semoga cuan terus ya portonya. Nah, siang ini kita akan belajar tentang Learn and Earn yang akan saya bawakan. Ini saya izin untuk share screen ya Bapak Ibu semuanya. Ya, apakah layar saya sudah terlihat Bapak Ibu semuanya? Sudah Mas Anggit. Itu yang lagi. Oke, saya mulai saja ya untuk share screen-nya ya. Jadi kita akan membahas mengenai sekolah pasar modal. Ini basic banget bagi Bapak Ibu semuanya. Mungkin bisa disebutkan mungkin baru yang pertama kali nih, siapa yang mulai mau terjun ke saham atau yang udah punya akun tapi belum aktivasinya secara jauh. Baru berapa hari doang gitu. Silakan untuk menyebutkan dirinya. Jadi kita akan membahas tentang basic banget nih Bapak Ibu semuanya, biar pemahaman tentang pasar modalnya, tentang sahamnya kuat. Melanjutkan penjelasan dari Bapak Kemas tadi. Nah, pertama untuk menentukan nih, bagaimana analisis fundamental yang benar gitu. Nah, yang harus kita lakukan adalah menentukan untuk jangka waktu investasinya Bapak Ibu. Jadi kita harus tahu nih, untuk ya inginnya harapannya investasi ini dibawa kemana gitu, entah hitungan mingguan, bulanan, atau bahkan sampai tahunan gitu. Mungkin yang usia Bapak Ibu gitu ya, mungkin udah memikirkan bahwa wah ini tabungan anak sekolah nih, nanti masuk kuliah gitu. Nah, itu bisa digunakan salah satunya instrumen yang kita tawarkan adalah saham begitu. Jadi kita harus tahu dulu investasinya ini tujuannya untuk apa. Entah 5 tahun lagi untuk beli mobil atau 10 tahun lagi sambil nunggu anak kuliah gitu. Nah, kita harus menentukan nih durasinya akan seperti apa. Nah, untuk jangka waktu itu sendiri kita bagi menjadi 3 Bapak dan Ibu semuanya. Yang pertama adalah jangka pendek, yaitu kurang dari 1 tahun idealnya. Untuk menengah 1 sampai dengan 5 tahun, dan jangka panjangnya lebih dari 5 tahun. Begitu. Nah, setelah kita sudah tahu nih untuk waktu investasi yang saya inginkan seberapa lama nih Mas gitu. Nah, selanjutnya apa? Yaitu kita harus menentukan industri yang berprospek nih, yang harapannya cerah gitu, apa saja. Nah, kan kita nggak mungkin ya tiba-tiba, oh saya kan pusing ya Mas, masa saya harus beli semua saham di IHSG gitu. Enggak ya Bapak dan Ibu. Selain kita menggunakan analisis fundamental, ada teknikal. Nah, kita saring dulu nih, kita menyesuaikan dulu. Mungkin saya kurang cocok Mas sama saham tertentu. Nah, kita bisa klasifikasinya dalam 9 ini menurut Jessica ya Bapak dan Ibu. Ada saham pertanian, pertambangan, perdagangan jasa dan investasi, industri dasar dan kimia, aneka industri, properti real estate, industri barang konsumsi, infrastruktur, utility, dan transportasi, dan yang terakhir ada keuangan. Nah, mungkin dari sini Bapak dan Ibu semuanya sudah bisa mengira-ngira nih, wah, kayaknya saham yang saya pegang ini tergeneralisir di di sektor ini nih Mas, gitu. Nah, kita akan bedah selanjutnya di slide ini. Nah, untuk sektoralnya di IHSG sekarang dibagi menjadi 11 sektor ya Bapak dan Ibu. Ada IDX Finance, Energy, Industrial, Basic, Cyclic, Non-Cyclical, Property, Infrastruktur, Teknologi, Transportasi, dan Health. Mungkin Bapak dan Ibu sudah kenal seperti sektor saham yang berada di sektor IDX Finance itu apa saja. Contohnya ada BRI, BCA, untuk energi ada PTBA, Bukit Asam, ada Elsa, Elnusa. Untuk industrial ada Astra Internasional, Sril, Bapak dan Ibu kenal Sritek. Nah, kode sahamnya ada Sril itu, dan GJTL, biasanya band-band truk gitu, Gajah Tunggal. Nah, kode sahamnya GJTL. Untuk selanjutnya ada cyclical, ada manufaktur, ada semen 3 roda, kode sahamnya SMGR, ada BRPT, itu kimia, industri kimia. Nah, selanjutnya ada cyclical contohnya apa? Ada saham JPFA. Nah, Bapak Ibu yang tahu Java Comfit, nah itu pada sahamnya JPFA. Terus yang biasa kita gunakan untuk cuci-cuci gitu, sabun cuci piringnya ada Sunlight, itu produk dari Unilever dengan kode sahamnya UNVR. Selanjutnya ada
yang cyclical-nya ada ACES atau S Hardware, ada ABA, Mahaka Media, dan juga ada Bola. Bapak dan Ibu yang biasa suka nonton Liga Indonesia nih, Bali United itu ada sahamnya Bola. Selanjutnya ada IDX Property, contoh sahamnya ada BSDE dan Ciputra atau CTRA, infrastruktur ada Wika Waskita, teknologi yang kita bisa gunakan ada Bukalapak, kode sahamnya Buka, dan juga Goto yang baru beberapa waktu lalu IPO. Untuk transportasi ada Jaya dan WH, contohnya, dan Health yang terakhir ada Same dan Hill atau Rumah Sakit Hermina. Nah, itu ada sahamnya juga Bapak dan Ibu. Nah, setelah kita tahu nih klasifikasi industrinya ada apa saja, selanjutnya kita bisa lebih masuk lebih spesifik saham yang bagus, yang cocok untuk kita gunakan sebagai instrumen investasi itu apa. Nah, pertama kita harus mengerti tentang laporan keuangan nih. Ada laporan posisi keuangannya seperti apa, laba ruginya seperti apa perusahaan ini atau emiten ini. Selanjutnya ada arus kasnya, dan yang terakhir ada perubahan modal. Nah, biasanya kita membaca laporan keuangan itu seperti ini ya Bapak Ibu, dibagi menjadi 4. Nah, untuk rasionya itu apa saja? Nah, yang pertama ada ROE atau Return on Equity. Ada DER, Debt to Equity Ratio, ada PER atau Price to Earning Ratio, dan ada PBV, ada Price to Book Value. Nah, pengertiannya seperti apa? ROE atau Return on Equity adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui nih bagaimana si perusahaan ini bisa menghasilkan laba atau keuntungan dari modal yang digunakan mereka. Nah, perbandingannya bisa menggunakan laba bersih yang dihasilkan dibagi dengan total modal dikali dengan 100%. Nah, selanjutnya ada DER. DER atau Debt to Equity Ratio, yaitu gunanya untuk membandingkan jumlah utang dengan ekuitasnya. Nah, tujuannya apa sih? Yaitu kita harus tahu nih perusahaan ini dalam mengukur seberapa banyak hutangnya yang digunakan untuk bisnis perusahaan ini. Nah, rumusnya ada total kewajiban dibagi dengan total modal dikali dengan 100%. Yang ketiga ada price to earning ratio, yaitu rasio yang digunakan untuk menilai. Kita harus menimbang nih perusahaan ini tergolong masih murah atau sudah mahal. Nah, tadi kan juga sudah dijelaskan sama Bapak Kemas nih. Carilah perusahaan yang Bapak Ibu tahu produknya yang sekiranya nggak bakal bangkrut gitu untuk mungkin puluhan tahun ke depan. Nah, ini mungkin kita harus cek nih PER-nya seperti apa. Kita harus ketahui bahwa oh ini lagi under value Mas, lagi di bawah harga pasarannya nih, atau sudah tergolong cukup mahal. Nah, itu kita bisa mengukurnya melalui PER Bapak dan Ibu. Rumusnya ada harga saham dibagi dengan EPS atau earning per share dikali dengan 100%. Yang terakhir ada book value, price to book value, yaitu gunanya untuk membandingkan harga saham dengan nilai bukunya nih. Nah, biasanya investor-investor menggunakan angka 1 Bapak dan Ibu untuk mengetahui saham tersebut itu hitungannya lebih cocok nggak sih di bawah 1 atau lebih dari 1 sama nilai bukunya begitu. Rumusnya ada harga saham dibagi dengan nilai bukunya dikali dengan 100%. Nah, kita sudah mengetahui untuk rasio keuangannya nih. Kita sudah memperkirakan, wah, saya sudah nemu Mas saham pilihannya seperti apa. Nah, ketika sudah mengerti untuk saya ingin invest di sini gitu, seumpama di Astra Internasional, karena saya tahu saya pakai produknya kok Mas, saya pakai mobilnya gitu. Saya juga tahu gedungnya ada di Sudirman, gede gitu, nggak bakal bangkrut lah selama 50 tahun ke depan gitu. Nah, setelah Bapak dan Ibu sudah yakin, sudah memulai membeli saham dari Astra Internasional dengan kodenya ASII. Nah, apa yang harus dilakukan? Yaitu kita lakukan review secara berkala. Nah, ibaratnya sebuah investasi itu seperti kita menanam sebuah pohon, Bapak dan Ibu. Dari mulai pemilihan benihnya harus benar. Biasanya kalau kita nyari benih gitu kan di toko tanaman terubus gitu ya, Bapak dan Ibu. Nah, kita harus cari yang baik nih, benihnya seperti apa. Lalu kita nyari tanah yang oke, yang lapang gitu, kita tanam benih ini, kita siram, kita pupuk, kita potong daunnya jika ada yang dimakan serangga gitu atau dimakan ulat. Nah, hingga akhirnya suatu hari nanti si benih ini akan menghasilkan buah yang bisa kita nikmati. Nah, investasi itu konsepnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak ada tiba-tiba ya udah setelah invest ditinggal gitu. Jangan ya Bapak Ibu, mohon untuk direview secara berkala. Seumpama emang
ternyata bisnisnya lagi jelek nih, ya udah dicuanin dulu gitulah bahasa kita lah, atau lakukan taking profit hingga biarin sahamnya turun dulu, nanti mungkin biasanya bisa kita serok gitu di bawah. Nah, itulah pentingnya kita melakukan review secara berkala. Nah, setelah mengetahui tentang kesehatan dari perusahaan tersebut, kita sudah tahu bahwa wah, labanya meningkat, utangnya cenderung tipis. Nah, ini bagus nih Mas buat investasi. Nah, kita harus menentukan titik entry-nya atau titik sell-nya dengan cara apa? Dengan menggunakan analisis teknikal. Nah, yang digunakan untuk patokan analisis teknikal itu apa saja, Mas? Nah, yang pertama adalah data harga di masa yang lalu. Dan yang kedua adalah volume. Nah, dua parameter ini adalah menjadi acuan utama dalam kita melakukan analisis teknikal. Ada harga dan juga volume. Harga ini ya yang kita bisa lihat setiap harinya untuk membeli saham ya Bapak dan Ibu, dan volume adalah banyaknya saham yang berpindah dari tangan dari tangan seller ke buyer, begitupun sebaliknya. Gitu. Jadi banyaknya saham yang berputar dari satu investor ke investor lain adalah volume itu. Nah, di sini kita bisa mengetahui volume atau mengetahui harga saham. Yang pertama ada informasi dari candlestick ya Bapak dan Ibu. Nah, jika Bapak dan Ibu melihat, wah candlenya lagi merah nih, mungkin hanya sekadar tahu bahwa merah. Artinya apa merah? Artinya adalah pada periode tersebut, si saham ini sedang melemah gitu. Karena openingnya jam 9 pagi, seumpama contoh, ada saham 4A gitu, AAAA gitu. Openingnya di jam 9 pagi tadi di harga Rp1.000 gitu. Nah, sekarang pada pukul 14.10 siang dia melemah ke level 960 gitu, atau turun sebanyak 4% ke 960, 40 poin gitu. Nah, maka candlenya akan berubah menjadi merah Bapak dan Ibu. Untuk high dan low sendiri apa? High adalah titik tertinggi yang pernah dicapai dari saham tersebut. Sedangkan titik low adalah level terendah yang pernah dicapai oleh saham tersebut. Nah, ketika nanti jam 3 sore ditutupnya pada level yang sama dengan sekarang di 960, maka candlenya akan berwarna merah gitu. Tapi apabila selama rentang waktu setengah jam ke depan, si saham 4A tadi bisa menguat ke level 1050 gitu. Nah, maka candlenya akan berubah menjadi yang sebelah kanan Bapak dan Ibu. Akan berubah menjadi hijau. Karena openingnya pada pukul 9 pagi dibuka lebih rendah daripada level penutupan jam 3 sore nanti. Begitu. Selanjutnya kita harus memahami tentang tren atau kecenderungan pergerakan dari saham tersebut. Nah, tren di sini pengertiannya adalah kecenderungan harga suatu instrumen finansial. Yang kita bahas pada hari ini adalah saham untuk bergerak di satu arah dalam periode panjang. Nah, kita ketahui ada bullish dan bearish. Mungkin Bapak dan Ibu tidak asing dengan istilah tersebut. Untuk bull, nah itu dari kata bull ya Bapak dan Ibu adalah sebuah banteng gitu. Banteng yang seringnya kita lihat adalah menanduk dari bawah ke atas. Nah, bullish ini adalah serangkaian low dan high yang lebih tinggi, atau kita kenal adalah higher high dan juga higher low. Nah, ini yang mengindikasikan bahwa saham tersebut trennya sedang bullish, sedang menguat gitu. Sebaliknya ada bearish, atau kita mengambilnya dari analoginya adalah sebuah beruang. Beruang mencakar dari atas ke bawah. Nah, di sini adalah bearish serangkaian candle yang high dan low-nya lebih rendah, yang kita kenal sebagai lower low dan juga lower high. Jadi bullish dan bearish ini adalah sebuah dua sisi mata koin gitu ya. Jadi yang satu naik, yang satu turun gitu. Tapi pasti ada di semua saham gitu pasti ada fasenya masing-masing. Nah, untuk panjang trennya, biasanya kita membagi menjadi 3 lagi nih Bapak dan Ibu. Yang pertama ada short term, kurang dari 1 bulan. Yang kedua ada medium, 1 sampai dengan 6 bulan. Dan yang terakhir adalah long term, lebih dari 6 bulan biasanya. Nah, untuk arah trennya, di sini, nah mungkin bisa Bapak Ibu tebak, di sini, ini apa nih? Contoh sahamnya ada saham BBNI, Bank BNI 46. Nah, ini bisa memperkirakan untuk contoh trennya seperti apa nih dari saham BBNI. Nah, mungkin Bapak Ibu yang baru mengenal saham mungkin langsung tahu, langsung jelas bahwa wah ini fasenya lagi naik terus Mas, berarti lagi bullish nih. Iya,
Betul sekali Bapak dan Ibu. Nah, tapi dari mana kok bisa dikatakan saham BBNI ini contohnya lagi bullish gitu atau uptrend gitu. Nah, kan menjadi pertanyaan buat kita. Kita masih menggunakan chart BBNI yang tadi. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa saham yang bullish akan membentuk high dan low yang lebih tinggi atau higher high dan juga higher low. Nah, kita harus tahu di mana sih high dan low-nya. Nah, titik-titik hitam yang baru tergambar di layar Bapak dan Ibu ini adalah low. Low di sini garis hitam menunjukkan level yang selalu naik. Nah, ini yang kita sebut sebagai higher low Bapak dan Ibu. Atau lembah yang lebih tinggi terus-menerus. Nah, ini yang kita sebut sebagai higher low. Sebaliknya, ada higher high. Adalah level harga puncak, high kita lambangkan sebagai puncak yang lebih tinggi. Nah, seperti ini contoh saham yang bullish Bapak dan Ibu. Jadi, titik high dan titik low-nya selalu naik, selalu lebih tinggi daripada sebelumnya. Itu contoh saham yang sedang bullish atau sedang uptrend gitu, sedang fasenya lagi terus menguat. Nah, sebaliknya dari saham yang uptrend kita bisa melihat contohnya di sini ada saham PTPP. Ini bagian dari saham infrastruktur ya Bapak dan Ibu. Nah, kita juga udah kelihatan, wah ini udah jelas Mas bahwa sahamnya turun terus nih. Ini berarti sedang downtrend, sedang bearish. Nah, alasannya apa? Kenapa saham PTPP ini disebut sebagai bearish? Nah, kita bisa lihat bahwa titik garis hitam ini kita lambangkan sebagai high-nya. High yang dibentuk akan selalu melemah atau akan turun terus. Nah, ini yang kita sebut sebagai lower high atau puncak yang lebih rendah. Nah, bisa Bapak dan Ibu lihat bahwa selain puncaknya yang lebih rendah, low-nya, lembahnya pun juga terus menurun setiap waktu. Nah, ini adalah contoh saham yang sedang bearish. Tentu saja keinginan kita setelah kita beli kan selalu naik ya, begitu Bapak dan Ibu. Nah, ya kita harus mempertimbangkan juga trennya sedang seperti apa nih. Jadi apabila sahamnya sedang downtrend parah gitu ya, jangan spekulasi. Mungkin bisa lah kita cicil gitu. Setiap turun berapa persen kita bisa melakukan aksi beli gitu. Tapi ya tetap harus kita review secara berkala nih. Apakah strategi yang kita pasang masih sesuai atau ternyata ya bearish-nya belum selesai Mas, masih terus turun nih. Nah, itulah pentingnya kita memperhatikan tren yang sedang terjadi di market seperti apa. Nah, untuk trennya kita bagi menjadi 3 Bapak dan Ibu. Tadi sudah ada uptrend atau sahamnya sedang bullish kuat. Selanjutnya ada downtrend dan yang terakhir ada sideways. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai support dan resisten. Apa sih? Nah, support ini adalah harga terendah di mana biasanya para seller ini sudah selesai fase penjualannya dan dinilai sudah sahamnya udah under value, sudah terlalu murah nih daripada harga pasarnya. Nah, sebaliknya dari support ada resisten, yaitu level harga atas, di mana buyer sudah menilai bahwa sahamnya terlalu mahal, sudah nggak bisa, udah nggak cocok untuk dibeli nih, udah mahal banget harganya. Nah, kita gambarkan support itu sebagai lantai dan resisten sebagai atapnya, begitu Bapak dan Ibu. Nah, di sini ada contohnya untuk support itu kita gambarkan sebagai garis warna merah, di mana setiap saham ketika memantul area supportnya, maka akan mantul naik gitu. Seperti kita memainkan bola bekel begitu Bapak dan Ibu. Atau bola kasti lah kita untuk main tenis gitu. Ketika kita lempar ke tanah pasti bolanya akan mantul naik. Nah, tanah ini yang kita gambarkan sebagai support dari saham tersebut. Nah, ketika sudah mantul naik hingga akhirnya turun lagi, pantulan atasnya ini nih yang menahan kenaikan kita sebut sebagai resisten. Atau kita gambarkan dalam layar Bapak dan Ibu berwarna biru dengan panah ke bawah. Selanjutnya ketika kita sudah memahami, wah saya sudah tahu sahamnya Mas, saya sudah tahu area belinya di mana, pengennya beli di support, jual di resist gitu. Iya betul sekali Bapak dan Ibu. Nah, kita sekarang harus memaksimalkan nih bagaimana cara bertransaksi menggunakan POMS ID yang Bapak dan Ibu punya.
Jadi sebelumnya ada disclaimer dulu bahwa semua informasi yang akan kita bahas ini hanya sebatas untuk edukasi ya, bukan sebuah rekomendasi jual ataupun beli untuk saham tertentu Bapak dan Ibu. Jadi jangan tiba-tiba, wah dari tadi bahasnya PTPP, apakah saatnya beli PTPP gitu? Enggak ya Bapak dan Ibu. Nah, itu harus dinilai dulu nih analisisnya seperti apa untuk PTPP-nya. Nah, untuk penggunaan aplikasi POMS ID, Bapak dan Ibu bisa install dulu melalui App Store ataupun Play Store-nya, yaitu POMS ID. Yang Indonesia, Bapak dan Ibu jangan salah untuk pilih yang Singapura atau yang lainnya. Nah, di sini ada ketika Bapak dan Ibu sudah install, untuk masuknya, Bapak dan Ibu bisa menggunakan POMS ID atau kode nasabah yang biasanya diawali huruf R ya. Nah, selanjutnya ada password. Password ini kombinasi dari minimal satu huruf kapital dan juga huruf kecil dan juga angka. Nah, ini jangan sampai lupa Bapak dan Ibu untuk PIN code-nya menggunakan tanggal kelahiran Bapak dan Ibu semuanya yang kombinasinya dari DD, YY, DD, MM, dan YY. Begitu. Jadi PIN code nggak mungkin lupa nih Bapak Ibu, tapi biasanya password nih yang sering kelupaan gitu. Nah, untuk transaksi saham, Bapak dan Ibu semuanya bisa memilih bagian prostoks ya, Bapak dan Ibu untuk bertransaksi saham, sedangkan untuk reksadananya nih bisa memilih bagian profan. Jadi, keunggulan dari Philips Sekuritas Indonesia adalah dalam satu aplikasi Bapak dan Ibu bisa menggunakannya untuk transaksi dua instrumen, saham maupun reksadana. Nah, untuk menu search-nya, Bapak dan Ibu bisa manfaatkan nih untuk memulai nyari sahamnya apa saja gitu. Nah, di pojok kanan atas di sini ada special notation yang isinya adalah sebuah notasi khusus yang diberikan oleh Bursa Efek. Di mana di situ ada huruf-huruf, pengertiannya ada di sebelah kanan, Bapak dan Ibu bisa perhatikan. Nah, jadi di sini ketika ada saham, seperti contohnya di sini ada saham 1 yang ditampilkan nih. Ada sahamnya kodenya M. Nah, artinya apa? Artinya adalah adanya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Nah, informasi ini bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk menilai sahamnya masih baik atau wah ada sentimen khusus nih, sentimen negatif dari satu saham tertentu. Nah, Bapak dan Ibu bisa manfaatkan untuk melihatnya pada bagian kanan atas pada menu search-nya. Begitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai menu more info. Bapak dan Ibu ketika sudah tahu nih, wah saya pengen nyari tahu Mas tentang saham Sido Muncul karena saya setiap hari minum tolak angin biar badannya sehat nih. Bapak dan Ibu bisa ketik menggunakan kolom search tadi dan mengetikkan kode saham dari Unilever yaitu SIDO, SIDO, lalu bisa memilih pojok kanan atas ada bagian tab more info. Bapak dan Ibu bisa klik saja, nanti akan diarahkan pada menu detailnya dari saham Sido Muncul ini. Nah, pada pojok kiri, kolom pertama ada overview, yaitu ringkasan atau mungkin overall dari Sido Muncul ini seperti apa. Bapak dan Ibu bisa cek, ada informasi harga penutupan terakhirnya atau previous close, lalu ada EPS-nya, ada PE-nya, ini PER, ada price to book value, volume, market cap, 52 minggu terakhir, level tertingginya di mana, dan juga 52 minggu terakhir, level terendahnya ada di mana. Secara screener-nya seperti apa, informasinya bisa Bapak dan Ibu perhatikan di bagian bawah. Di sini informasinya ada stochastic, bullish, crossover, gitu. Ada overvalue stock, high net profit margin, dan lain sebagainya. Itu Bapak dan Ibu bisa cermati di bagian overview ya Bapak dan Ibu. Nah, ketika sudah membaca overview, sekarang saya ingin tahu Mas, untuk grafiknya dari saham Sido Muncul itu seperti apa. Nah, Bapak dan Ibu bisa tab sebelah kanan dari overview, yaitu ada chart. Di sini Bapak dan Ibu bisa pilih untuk chart yang ingin dilihat sejauh mana. Entah daily-nya saya ingin lihat hariannya Mas, atau kan saya pengen invest Mas, saya pengen lihat secara weekly-nya aja, ataupun monthly. Bapak dan Ibu bisa pilih di bagian bawahnya itu. Nah, di bawah sendiri ada bagian net foreign buy.
Nah, itu Bapak dan Ibu bisa lihat juga bahwa investor asing pada periode tersebut sedang melakukan aksi beli atau aksi jual. Nah, ketika sudah melihat nih grafiknya, wah cocok nih Mas, ini bentar lagi bullish nih, si Sido nih. Nah, Bapak dan Ibu bisa cek, yaitu day activity-nya untuk melihat detail dari transaksi saham Sido muncul pada hari ini sejauh mana. Nah, di sini informasi yang Bapak dan Ibu bisa lihat ada di bagian pentingnya nih. Wah, ini fitur unggulan juga dari Philip Securitas nih. Ada trade summary. Ini untuk melihat buyer dan sellernya posisinya seperti apa. Nah, ketika BU yang warna hijau itu Bapak dan Ibu bisa perhatikan di bagian bawah ada buy up. Artinya apa? Nah, mungkin istilah kerennya adalah bayarnya sedang HK nih atau hajar kanan. Nah, untuk SD atau sell down artinya sellernya sedang haki, buang di kiri nih. Gitu. Nah, pengertiannya seperti apa? Mungkin lebih jelasnya akan kita bahas khusus pada sesi selanjutnya ya Bapak dan Ibu. Tapi kurang lebih artinya seperti itu, bahwa BU artinya bayarnya pada sesi bayarnya sedang melakukan HK atau hajar kanan, beli di over, sedangkan untuk SD yang warna merah itu adalah sell down atau sellernya sedang buang kiri atau buang di bagian bid-nya nih. Over sama dengan S ya Bapak dan Ibu, permintaan di sebelah kanan dari nanti order book-nya begitu. Nah, untuk melihat secara fundamental nih, secara kesehatan dari saham ini seperti apa, itu ada di bagian tab fundamental Bapak dan Ibu. Nah, untuk tahunnya bisa Bapak dan Ibu ganti, ada annualize juga secara 2021 keseluruhannya dibagi menjadi 4. Nah, apabila setelah melihat quarterly, saya kan pengennya invest lama, Mas. Saya ingin lihat secara yearly lah, secara tahunan seperti apa gitu. Nah, Bapak dan Ibu bisa geser-geser terus saja. Dari awal tahun sampai dengan hari ini ada di year to date, sedangkan untuk 12 tahunnya ada trailing 12 month. Di sini informasi yang Bapak dan Ibu bisa lihat ada bagian rasio-rasio. Itu ada yang tadi kita bahas sebelumnya, ada DER, ROA, ROE, book value, PER, itu ada di kolom fundamental ini. Bapak dan Ibu bisa lihat juga ada bagian revenue atau pendapatan, profit keuntungan profit mereka seberapa banyak, setelah dipotong pajak bersihnya berapa, dan lain sebagainya. Nah, untuk melihat corporate action, saya mau lihat nih Mas, katanya bentar lagi bagi dividen nih. Nah, itu Bapak dan Ibu bisa cek di bagian corporate action. Cash dividend ini bisa diganti menjadi RUPS, stock split jika ada sahamnya itu di bagian corporate action. Di sini contohnya Sido muncul, ada pembagian dividen pada tanggal come date-nya 13 Agustus 2021, yaitu sebanyak Rp15 per lembar sahamnya. Sedangkan yang terakhir ada bagian news, yaitu untuk melihat tentang berita terkini mengenai emiten terkait, yaitu di sini contohnya ada Sido muncul. Nah, setelah memahami, wah ini saya semakin yakin nih untuk beli saham ini nih melalui more info tadi. Bapak dan Ibu bisa langsung melakukan pembelian atau penjualan melalui order book-nya. Nah, di sini ini order book Bapak dan Ibu yang baru terjun di saham. Inilah daftar antrian antara buyer dan juga sellernya. Nah, Bapak dan Ibu bisa geser sebelah kiri untuk melihat order book-nya tadi. Informasi yang bisa dilihat Bapak dan Ibu ada last price-nya atau harga terakhir saham tersebut di bagian kiri atas, yaitu di sini sudah muncul pada harga 1035, change atau perubahan dari harga opening-nya, yaitu sebanyak Rp15. Inilah, ketika warnanya hijau artinya sahamnya sedang menguat Bapak dan Ibu. Candle-nya sedang hijau nih, candlestick-nya yang tadi nih. Sedangkan change dalam persen adalah besaran persentase dibandingkan dengan harganya, multiplier adalah pengalinya, faktor pengali. Nah, di bagian bawahnya Bapak dan Ibu bisa saksikan bahwa ada Q, bid fall, bid S fall, dan Q lagi nih. Artinya apa sih Mas? Nah, bid ini adalah antrian banyaknya saham yang ingin dibeli oleh investor. Seumpama saya nih, saya Anggit ingin beli sudah muncul antri di 1030 nih. Itu hak saya untuk beli secara antri.
Nah, di sini ada kasusnya Pak Roni. Wah, saya nggak mau tahu nih. Saya ingin beli Sido Muncul, tapi saya harus punya nih. Kalau antri kelamaan, saya pengen dapat sekarang juga. Nah, Pak Roni harus melakukan hajar kanan atau beli di over, yaitu beli di asnya di 1040. Maka Pak Roni akan langsung dapat barang Sido Muncul di harga 1040. Nah, di sini konsep buy dan sell-nya seperti sebuah kita perdagangan di pasar biasa ya Bapak dan Ibu. Ketika mungkin di sini ibu-ibu nih yang biasanya ke pasar beli cabai gitu ya. Ketika tahu harga cabai melambung tinggi gitu, seumpama 1 kilonya sampai dengan 80.000. Bapak dan Ibu pasti bisa tawar harganya, wah saya 60.000 boleh enggak gitu. Itu kan hak kita ya sebagai buyer Bapak dan Ibu untuk menawar dari harga cabai ini. Tapi dari pihak penjualnya, wah nggak boleh. Saya beli aja baru 70.000 nih, baru cuan dikit gitu. Saya nggak beli untung dikit doang Bu, gitu nggak boleh kalau nawarnya ganas gitu, nawarnya dalam banget nggak boleh. Nah, dari pihak sellernya belum match nih, belum ada deal-dealan antara kita dan juga sellernya. Ya udahlah, ya udah nih, langsung kita kasih 80.000 gitu. Nah, kita kan beli di harga pasarnya nih. Nah, kita di situ melakukan pembelian di asnya, di harga terakhirnya, di offernya. Begitu. Jadi beli dan jual itu adalah hak kita untuk membeli semurah mungkin dan menjual semahal mungkin. Tapi ketika kita ingin beli langsung dapat, Bapak dan Ibu bisa melakukan HK atau hajar kanan, beli di bagian S-nya. Sedangkan ketika menjual, Bapak dan Ibu pengen, wah saya udah cukup banget cuannya, gitu. Takut nanti tambah dalam turunnya. Saya jual sekarang lah. Untuk melakukan penjualan, biar langsung dapat, Bapak dan Ibu bisa melakukan penjualan di bagian bid-nya atau buang kiri, hajar kiri. Nah, itu pengertian dari HK dan juga haki, Bapak dan Ibu. Selanjutnya, di bagian bawah ada informasi previous, open, high, dan low. Nah, ini adalah kombinasi dari candlestick tadi. Previous adalah harga penutupan hari sebelumnya. Jika hari ini hari Rabu, maka previous kemarin adalah penutupan hari Selasa di harga 1020, case-nya di sini ada sudah muncul. Open, harga pembukaan jam 9 pagi tadi dibuka pada level yang sama dengan harga previous sebelumnya. Sedangkan high, sudah muncul ini pernah naik sampai dengan level 1040 pada hari itu. Sedangkan untuk low-nya sendiri pernah turun juga sampai dengan 1020 alias belum pernah turun lebih rendah daripada harga opening-nya. Nah, informasi di sini selain Bapak dan Ibu bisa lihat di candlestick-nya, Bapak dan Ibu bisa mencermatinya juga di bagian order book-nya. Informasinya sudah kita tampilkan semuanya. Selanjutnya di bagian, wah saya udah yakin banget nih Mas, saya harus beli sudah muncul sekarang juga gitu. Bapak dan Ibu bisa melakukan buy, tap buy di sini untuk membeli sahamnya. Nah di sini ada max buy cash, yaitu banyaknya saham yang bisa Bapak dan Ibu beli menggunakan uang yang Bapak Ibu punya di portfolionya, yaitu maksimal pembelian contohnya di sini sebanyak 19 lot. Sebanyak 7 lot. Sedangkan ketika Bapak dan Ibu menggunakan trading equity, Bapak dan Ibu bisa membeli sebanyak 48 lot nih. Nah, untuk amannya Bapak dan Ibu bisa menggunakan yang max pay cash-nya aja karena memanfaatkan jumlah uang yang ada di portofolio saat ini. Lalu akan ditampilkan tab confirmation-nya bahwa ingin melakukan pembelian saham sudah muncul di harga Rp1.020, pembelian sebanyak 1 lot. Nah, di sini ada detailnya, ada fee transaksinya sebanyak Rp204. Begitu. Nah, saya ingin belinya sudah muncul antri nih, karena saya pikir, wah, harga sekarang udah mahal banget nih. Nantilah kalau dikasih rezeki, ya udah nanti pasti dapat antriannya gitu di harga 1020. Bapak dan Ibu bisa langsung tekan submit saja untuk mengirimkan transaksi pembelian dari saham sudah muncul. Nah, contoh di sini ada penjualannya juga nih. Contohnya ada saham Mika atau Mitra Keluarga Karya Sehat. Ini saham rumah sakit ya Bapak dan Ibu. Untuk penjualannya, Bapak dan Ibu bisa pilih sahamnya, lalu pilih penjualan ingin di level yang mana. Price-nya bisa diatur lebih tinggi atau lebih rendah, kuantitinya itu banyaknya lot yang bisa kita jual. Maksimal sell, maksimal penjualan saham dari Mika ini sebanyak 10 lot. Artinya, sebelumnya pasti Bapak dan Ibu sudah pernah membeli saham Mika ini sebanyak 10 lot nih, karena portfolio terakhir masih ada 10 lot. Tapi saya ingin jual 1 lot aja Mas, saya ingin cicil jualnya. Bapak dan Ibu bisa langsung tekan sell, lalu akan diarahkan pada tab confirmation-nya. Di sini akan ada confirmation bahwa Bapak dan Ibu ingin melakukan penjualan pada saham Mika,
pada harga 2.170 sebanyak 1 lot. Fee penjualan sebesar Rp651. Nah, di sini kita akan membahas mengenai order statusnya. Tadi kan sudah beli antri nih, jualnya pun jual antri juga. Kita harus mengetahui bahwa order kita status terakhir seperti apa. Order status di sini kita bisa melihat untuk antrian kita, apakah sudah match atau belum. Nah, ketika statusnya receive, di sini artinya order Bapak dan Ibu sudah kita kirimkan ke bursa gitu. Bahwa sudah diantrikan nih, Sido tadi belinya antri, sedangkan Mika tadi jualnya juga jual antri. Nah, itu adalah arti dari receive. Ketika nanti sudah match, sudah terjadi fix beli Sido muncul, maka statusnya akan berubah menjadi done atau match begitu. Nah, ketika Bapak dan Ibu ingin mengganti, saya kalau beli saham Sido muncul di harga 1020 nggak bakal dapat, Mas. Kelamaan nih, saya pengen naikin lah antriannya gitu. Bapak dan Ibu bisa tekan bagian amen untuk mengubah ordernya. Ketika Bapak dan Ibu ingin menaikkan harga beli atau mengurangi ataupun menambah dari quantity ordernya. Nah, Bapak dan Ibu bisa klik bagian amen, lalu ganti harganya atau ganti jumlah yang ingin dibeli, lalu confirm amennya. Nah, ketika ingin membatalkan transaksi, ingin withdraw nih, wah saya udah nggak jadi, Mas, nggak jadi jual saham Mika nih, potensinya seminggu lagi masih bagus nih. Bapak dan Ibu bisa tekan bagian withdraw. Di sini kita membatalkan transaksi, tujuannya withdraw adalah seperti itu. Nah, ordernya di sini Sido muncul sudah done, artinya saham Sido muncul sudah berhasil dibeli oleh Bapak dan Ibu semuanya. Di sini statusnya akan berubah menjadi done. Untuk melihat jumlah saham yang kita miliki, pergerakannya seperti apa nih Bapak dan Ibu bisa tekan pada menu utama dari POMS ID, bagian portfolionya. Di sini contohnya kita punya saham Indofood, INDF, 400. Wah, kaya banget nih Mas Sanggit nih, punya 400 slot Indofood. Bukan begitu Bapak dan Ibu. Amin. Jadi 400 di sini adalah 400 lembar ya Bapak dan Ibu. Jadi jangan salah arti bahwa 400 ini 400 slot. Jadi 400 yang kita tampilkan di sini adalah 400 dalam hitungan lembarnya. Di sini Indofood sedang floating loss atau saya beli di harga 6.225 dan harga terakhirnya adalah 6.025. Secara persentase loss-nya sebanyak 3,21% dan dalam rupiahnya sebanyak 80.000. Apakah artinya saya sudah fix rugi Indofood? Belum tentu Bapak dan Ibu. Nah, ini yang kita sebut sebagai floating loss atau masih perkiraan saja. Loss-nya masih 80.000. Apakah bisa tambah dalam, Mas? Bisa saja. Begitupun bisa berkurang loss-nya, malah berubah menjadi profit. Nah, itu hanya waktu yang bisa menjawabnya. Selanjutnya ada saham Mika yang sedang floating gain, kebalikan dari Indofood tadi, dan ada saham Sido yang baru kita beli tadi. Langsung menguat ke level 1040, 1,4%. Hanya Rp1.500, karena belinya hanya 1 lot saja. Nah, untuk bagian tab account management, yaitu kita mengetahui bagian trading equity-nya. Bapak dan Ibu bisa tekan pojok kanan atas untuk account manajemennya, lalu informasi di sini kita akan bahas yaitu trading equity. Trading equity di sini adalah jumlah uang yang bisa Bapak dan Ibu gunakan untuk membeli suatu saham. Cash itu adalah jumlah uang yang Bapak dan Ibu punya di portfolio sekarang. Sedangkan portfolio dikali VF ini adalah uang hasil penjaminan saham dari yang Bapak Ibu punya. Nah, yang dijaminkan di sini adalah sebanyak 2.298. Total trading equity atau penjumlahan dari cash dan juga portfolio dikali VF adalah trading equity itu. Nah, Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan ketika membaca momentumnya. Wah, bagus banget nih, Mas. Ini harus HK nih. Nah, ketika ingin memaksimalkan pembelian, Bapak dan Ibu bisa menggunakan trading equity-nya. Begitu. Nah, untuk melihat bahwa rekapan secara bulanan seperti apa gitu, untuk melihat transaksinya Bapak dan Ibu lagi cuan atau loss nih, Bapak dan Ibu bisa tap di bagian account manajemennya, lalu pilih untuk realize profit-nya. Di sini ada contoh saham Friend, Film, dan juga Antam. Jadi di sini Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa terakhir melakukan transaksinya itu posisinya loss apa gain nih.
Jika hijau artinya Bapak dan Ibu melakukan penjualan yang lebih tinggi daripada harga pembeliannya, begitupun sebaliknya. Ketika warnanya merah, Bapak dan Ibu beli lebih mahal daripada saat menjualnya. Untuk penarikan akun, Bapak dan Ibu bisa pilih cash withdrawal, yaitu gunanya untuk, wah saya harus cuan ini Mas, katanya kan ini udah saatnya nih, saya harus merealisasikan profitnya nih. Nah, Bapak dan Ibu bisa pilih bagian cash withdrawal, lalu masukkan jumlah uang yang Bapak dan Ibu inginkan untuk ditarik. Gitu. Bisa pilih bagian submit new request, isi jumlahnya, lalu tekan submit saja. Nah, materinya untuk hari ini kita cukup sekian. Di sini ada channel resmi dari kita, dari Philips Sekuritas Indonesia. Bapak dan Ibu bisa pilih saja ingin mengontak kita melalui apa, maka kita akan membalasnya begitu. Mungkin demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Roni. Baik, terima kasih Mas Anggit untuk penjelasan aplikasi POEMS ID-nya. Silakan bagi Bapak Ibu sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang disampaikan, boleh disampaikan di kolom chat atau di kolom Q&A ya. Oke, apa ada yang ingin bertanya? Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Jimmy Bara ya. Apakah ada informasi broker summary? Silakan Mas Anggit untuk dijawab. Iya, ini ada pertanyaan dari Pak Jimmy nih. Wah, ini mungkin Pak Jimmy sering menggunakan analisis bandarmologi gitu ya. Apakah ada informasi mengenai broker summary? Gitu? Ada Bapak Jimmy. Jadi informasi tentang broker summary dibuka ketika marketnya sudah close begitu. Kurang lebih pada jam 4 sampai dengan setengah 5 sore Bapak gitu. Jadi nanti akan tersedia bahwa broker summary-nya seperti apa, yang sedang melakukan penjualan siapa, begitupun yang sedang menampung barangnya. Nah, itu Bapak dan Ibu bisa cek broker summary-nya ketika sudah closing bursa. Nah, Bapak dan Ibu bisa ceknya di bagian Today Activity pada menu utama ketika sudah membeli sahamnya. Itu ada di tab Today Activity. Nanti bagian bawah sendiri, ini PPT-nya saya geser ya ke atas tadi. Nah, di sini Bapak dan Ibu ada di Today Activity. Nah, di sini kan trade summary-nya yang tadi soal HK dan juga soal HQ ini. Nah, ketika Bapak dan Ibu klik top buyer dan sellernya, maka akan mengetahui informasi dari buyer-nya, itu brokernya apa saja, jumlahnya di mana, itu informasinya ada di top buyer, sedangkan sellernya adalah broker yang sedang melakukan penjualan nih. Itu di bagian top buyer and seller di menu Today Activity. Begitu Bapak Jimmy. Baik, terima kasih Mas Anggit untuk jawabannya. Selanjutnya pertanyaannya dari Pak Eko Prasetyo nih. Mas, bisa di-share tips trik untuk dapat saham yang bagus secara fundamental nih. Silakan Mas Anggit. Iya, ini ada pertanyaan dari Pak Eko Prasetyo nih mengenai fundamental ya, tips triknya. Mungkin kita bisa menilainya gini Pak Eko. Sejauh yang karena saya fundamentalnya juga masih belajar ya Pak Eko, harus lebih paham lagi. Mungkin yang sering saya gunakan yaitu menggunakan pair-nya dan juga book value-nya Bapak. Jadi biasanya saya menggunakan pair yang kurang dari 7, saya mengindikasikan bahwa saham ini masih murah. Begitupun untuk book value-nya seperti tadi contohnya kurang dari 1 begitu. Jadi untuk fundamentalnya saya menggunakan patokan ini. Tentu saja selain itu ya kita harus membaca secara jelasnya seperti bahwa return on equity-nya seperti apa, dari asetnya, keuntungan yang dihasilkan dari aset mereka seperti apa, atau hutang-hutangnya nih seperti apa. Nah, itu Bapak dan Ibu bisa cek
membacanya di rasio-rasionya, begitu ya Pak Eko? Oke, terima kasih sudah terjawab ya Pak Eko untuk pertanyaannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan jika ada pertanyaan lagi boleh disampaikan pada Q&A. Mungkin ada yang masih kurang jelas dari yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Anggit, bisa dipertanyakan kembali untuk dijelaskan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita langsung masuk ke kuis saja ya Bapak Ibu sekalian ya. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa menjawab di kolom chat, ditujukannya ke everyone. Nanti dari kami akan memilih pemenangnya. Jadi Bapak Ibu sekalian tinggal jawab aja, nanti dari pertanyaannya akan diberikan oleh Mas Anggit untuk 3 orang pemenang ya hari ini ya. Nanti hadiahnya itu berupa top up RDN senilai Rp100.000 dari Bursa Efek Indonesia langsung yang akan top up ke RDN Bapak Ibu sekalian. Dan untuk waktunya itu prosesnya kurang lebih dari 30 hari kerja atau sama dengan 1,5 bulan. Itu jadi nanti ditunggu aja untuk proses top up RDN-nya. Sekarang kita langsung masuk ke kuisnya ya. Siap-siap Bapak Ibu sekalian untuk menjawab pertanyaannya. Di kolom chat ditujukannya ke everyone. Sudah siap Mas Anggit untuk kuisnya? Iya, siap. Saya langsung saja ya Pak Roni ya. Untuk ini udah siap nih jari-jarinya Bapak dan Ibu semuanya untuk mengetik. Mungkin bisa tes dulu nih, apakah sudah siap untuk melakukan sesi pertanyaan pada hari ini. Sambil menunggu, mungkin saya bisa informasikan bahwa besok ya Bapak dan Ibu nasabah PT Philips Sekuritas Indonesia, kita juga ada kelas, yaitu tentang kupas tuntas cara penggunaan bullish continuation pattern dalam analisa teknikal. Gitu. Jadi jangan lupa untuk mendaftar Bapak dan Ibu biar tidak terlewat untuk belajar tentang analisis teknikal yang lebih lanjut begitu. Mungkin langsung saja kita menginjak ke pertanyaan pertama nih. Tadi kan saya sudah jelaskan berbagai contoh saham. Dalam sektoral IHSG-nya ada 11 sektor. Nah, sekarang saya mau tes nih Bapak dan Ibu semuanya. Saham Saratoga tergolong dalam sektor apa? Silahkan. Ayo silakan Bapak Ibu sekalian dijawab di kolom chat ditujukan ke everyone. Saham CRTG termasuk saham apa nih? Ayo silakan dijawab. Ya ini kalau saya lihat sudah ada yang benar. Silakan yang masih ingin menjawab saya hitung sampai 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ada lagi mau menjawab? Oke, silakan dijawab Bapak Ibu sekalian. Oke. Silakan Mas Anggit untuk jawaban yang benarnya. Iya, jawaban yang tepat dari pertanyaan Saratoga termasuk pada golongan sektor apa, maka jawabannya adalah finansial. Ya, selamat kepada Bapak atau Ibu yang sudah beruntung pada sore hari ini, maka nanti akan dikontak langsung oleh di bagian edukasi kita untuk mendapatkan hadiah merchandise lah, hadiah top up dari Bursa Efek yang akan dilakukan kurang lebih pada 30 hari kerja ya Bapak Roni ya. Nah, kita langsung ke pertanyaan kedua nih. Sudah siap Bapak dan Ibu? Pertanyaan kedua yaitu, sebentar, saya cek dulu nih biar lebih lanjut lagi. Nah, analisis apa yang kita gunakan untuk membaca nih tentang kesehatan dari saham ini seperti apa nih? Laba ruginya seperti apa? Itu tergolong pada analisis apa? Ayo silakan dijawab Bapak Ibu sekalian di kolom chat.
Oke, saya hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, silakan Mas Anggit untuk jawaban yang paling tepatnya. Ya, jawaban yang tepat adalah analisis fundamental. Selamat kepada Bapak atau Ibu yang sudah menjawab dengan benar. Kita langsung menginjak ke pertanyaan terakhir nih. Nah, saya ingin tes ketika tadi sudah analisis fundamental sudah, kita akan tes sedikit tentang teknikal dari Bapak dan Ibu seperti apa. Pertanyaannya, pertinyi ini, yaitu saham yang bergerak membentuk higher high dan juga higher low. Disebut trennya adalah tren apa? Silakan Bapak dan Ibu bisa sebutkan jawabannya. Wih, jawabannya pada hebat-hebat nih Mas Anggit nih. Oke, saya hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita lock untuk jawabannya. Silakan Mas Anggit. Ya, jawaban yang betul untuk saham yang membentuk pola higher high dan juga higher low adalah saham yang fasenya sedang bullish trend atau uptrend. Jawaban yang betul adalah bullish. Selamat kepada Bapak atau Ibu yang sudah beruntung menjawab dengan benar. Mungkin pertanyaannya sudah ya Pak Roni ya. Saya kembalikan selanjutnya kepada Pak Roni, silakan. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nanti kami akan menghubungi kepada pemenang, 3 pemenang ya hari ini ya. Nanti kita akan menghubungi melalui WhatsApp untuk menginformasikan data-datanya, untuk nanti kami bisa langsung meneruskan ke Bursa Efek Indonesia agar hadiahnya bisa langsung diproses ya. Jadi nanti untuk pemenang menunggu pemberian hadiahnya kurang lebih 30 hari kerja atau sama dengan 1,5 bulan ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, karena sudah berakhir juga pemateri sesi 2 dan juga ada kuis pada sore hari ini, maka kita akan mengakhiri SPM kita pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di dalam SPM pada sore hari ini. Sampai bertemu dalam kegiatan kelas besok ya di tanggal 24. Itu kita ada kelas teknikal, jadi Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti dan bisa langsung daftar sekarang nih untuk ikut kelasnya besok. Nah, nanti di tanggal 25 juga kita ada kelas SPM lagi untuk membahas saham dan juga reksadana. Nanti di situ juga akan ada langsung bersama manajer investasinya. Gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa langsung ikut terus ya kegiatan edukasi ya. Karena ini gratis Bapak Ibu sekalian. Gitu. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari pemateri. Dan juga semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian dan menambah ilmu bagi Bapak Ibu sekalian. Selamat sore, sampai jumpa dan salam cuan.